selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini saya akan mengupas syair Dhammapada, syair 354. Syair ini berbunyi seperti ini. Sabak danang, Dhamma danang jinati. Sabarasang, Dhammaraso jinati. Sabarating, Dhammarati jinati. Jadi syair ini mengupas tentang 4 kalimat sebenarnya, tetapi saya akan membahas 3 kalimat utama yang terdapat di dalam syair ini dan menguraikan secara ringkas tentang poin-poin penting yang ada di dalam Dhammapada ini. Sang Buddha mengarahkan kepada kita semua untuk senantiasa tidak boleh ya melupakan perbuatan bajik walaupun kecil dengan melatih untuk melakukan satu tindakan menolong, membantu makhluk lain yang menderita. Sebenarnya konteksnya bukan hanya penderitaan makhluk lain, tetapi juga bagaimana dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan makhluk lain yang mungkin mereka memiliki kesulitan untuk meraihnya. Kalau kita sebagai umat Buddha mengerti praktik berdana yang paling sederhana diawali dengan dana berupa materi. Materi ini adalah sesuatu yang nampak, kasat mata, bisa dilihat, bisa disentuh. Kalau seseorang melihat satu makhluk atau pihak lain membutuhkan makan karena menderita rasa lapar. Kemudian kita berbagi walaupun hanya sesuap nasi saja. Itu pun juga merupakan praktik dharma. Demikian juga melihat binatang. Mungkin bagi kita binatang itu binatang yang kecil. Entah itu semut, entah itu nyamuk, entah itu mungkin ayam. Kita membagikan satu butir beras kepada seekor ayam. Ya, itu pun juga masih memiliki manfaat untuk membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Ini terkait dengan dana materi. Tentunya dana materi ini dengan berbagai macam jenisnya dan juga variasi bentuknya. Mereka yang menderita lapar, kita berikan makan, terbebas dari derita lapar atau derita sakit karena rasa lapar. Mereka yang eh, menderita karena membutuhkan obat-obatan, kemudian kita memberikan pengobatan. Nah, kita membebaskan mereka dari rasa sakit jasmani, ya karena bisa memberikan bantuan obat-obatan. Kita memberikan rasa hangat dengan memberikan pakaian kepada mereka yang kedinginan, yang membutuhkan pakaian tersebut. Kita pun membebaskan makhluk dari penderitaan jasmani fisik karena rasa dingin, sakit, dan lain sebagainya. Nah, bantuan-bantuan materi ini tentunya sangat banyak sekali bentuknya. Nah, selain bantuan materi atau dana dalam bentuk materi, Guru Agung Buddha juga menganjurkan berbuat baiklah dengan cara melakukan kebajikan, meringankan penderitaan makhluk lain dengan bantuan tanpa materi atau bukan materi. Contohnya membantu tenaga. Seandainya kita tidak memiliki materi, kemudian kita membantu tenaga, meringankan beban makhluk lain atau penderitaan makhluk lain dengan tenaga kita. Atau selain tenaga, ide-ide pemikiran kita, pemikiran-pemikiran baji kita, itu pun juga dalam bentuk pemberian dana, ya. Tetapi selain dana materi dan juga dana yang bentuknya non-materi itu, ada dana yang mampu membebaskan makhluk-makhluk itu dari rasa takut atau yang disebut sebagai abhaya dana. Nah, banyak orang abaya dana ini mempersepsikan dengan cara tindakannya melakukan function dan lain sebagainya. Sebenarnya abaya dana ini bukan hanya sekedar sebagai latihan untuk melepas makhluk hidup saja atau function.
Memang itu sebagai salah satu contoh. Tetapi abaya dana yang sesungguhnya juga bisa dilakukan dengan cara memaafkan pihak lain, memberikan rasa ketenangan batin bagi pihak lain. Misalkan pihak lain diderita rasa takut, khawatir, gelisah karena satu hal, kita membebaskan mereka dari rasa takut, gelisah, dan khawatir. Karena kesalahan, karena perbuatan buruk, ataupun karena hal-hal yang menghimpit mereka. Termasuk juga memaafkan diri sendiri. Nah, karena diri sendiri ini juga merupakan bagian dari makhluk yang ingin terbebas dari rasa takut dan rasa gelisah, kekhawatiran, maka semestinya diri sendiri juga punya kemampuan untuk mampu memaafkan diri sendiri dan juga mampu memaafkan pihak lain. Dan rasa maaf ini patut dikembangkan dalam batin kita. Kita tidak hanya punya kemampuan kepandaian meminta maaf pada pihak lain atau meminta maaf pada diri sendiri, tetapi juga harus punya kepandaian dalam hal memaafkan pihak lain dan juga memaafkan diri sendiri. Nah, ini juga merupakan bentuk abhaya dana atau membebaskan batin sendiri dan batin makhluk lain dari rasa ketakutan dan kekhawatiran serta kegelisahan. Nah, kemudian dana jenis keempat yang dikatakan juga sangat penting dilakukan yaitu adalah dhamma dana. Ya, dhamma dana ini memang dikatakan adalah bentuk dana yang terunggul, yang paling mulia dibandingkan dengan tiga jenis dana di awal yang tadi saya katakan. Yang terdapat di dalam syair ini dikatakan bahwa dhamma dana, ya, sabadama dhamma dana jinati, yang berarti bahwa di antara ya semua dana, dhamma dana itu adalah yang terunggul, yang terbaik, yang terluhur. Nah, artinya apa? Dhamma dana di sini mengarah pada dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha, Ibu Bapak. Jadi, dhamma dana ini adalah salah satu pemberian yang memberikan manfaat langsung bagi si pendengarnya, termasuk si pemberi dana itu. Sebenarnya praktik dana dalam bentuk apapun itu langsung memberikan manfaat baik bagi si pemberi ataupun si penerima. Baik itu dana materi, non materi, ataupun juga abaya dana. Nah, mungkin di antara ibu bapak berpikir, kenapa dhamma dana dikatakan yang terunggul? Seandainya ada orang sakit, kalau kita hanya memberi dhamma saja, apakah itu bisa sembuh sila? Seandainya ada orang lapar, kalau kita hanya memberi dhamma saja tidak dikasih makan, apakah bisa kenyang sila? Ada orang haus, seandainya kita memberi dhamma saja, ya, apakah orang yang haus itu bisa hilang rasa hausnya? Lalu kenapa dhamma dana itu dikatakan sebagai dhamma yang tertinggi, apa dana yang tertinggi atau yang terunggul? Rasa dhamma pada syair kedua itu dikatakan sebagai rasa yang tertinggi, ya, dan rasa kebahagiaan yang terunggul. Nah, ini hubungannya dengan konteks pertanyaan tadi. Eh, Guru Agung Buddha di dalam salah satu khotbah di Anggutara Nikaya mengatakan bahwa rasa dhamma itu hanya ada satu saja, yaitu kebebasan, Ibu Bapak. Jadi seseorang yang mengenyam dhamma, yang menerima warisan dhamma, yang mendapatkan pemberian dhamma, itu akan mendapatkan satu rasa kebahagiaan, yaitu kebebasan. Apa yang dimaksud kebebasan di sini? Kebebasan dari rasa ketagihan atau kemelekatan. Kenapa orang sakit diberikan dhamma, walaupun penyakit fisiknya tidak sembuh, tapi derita batinnya menjadi berkurang? Karena orang yang sakit fisik itu sebenarnya adalah orang-orang yang level ketahanan fisiknya sudah berada pada puncak, dapat menahan derita fisik. Saya katakan tubuh jasmani kita ini setiap detik sebenarnya itu didera oleh rasa sakit. Hanya rasa sakitnya kita masih tahan, begitu. Masih bisa bersabar dengan rasa sakit itu. Nah, begitu kita tidak tahan, kita baru bisa mengatakan tubuh saya sakit. Nyeri, sebenarnya ada nyeri tubuh di semua.
aspek-aspek jasmani kita, entah itu di kepala, di area-area tubuh yang lain. Ya. Tapi pada level tertentu, batas kemampuan tubuh jasmani kita ini dalam menerima reaksi perubahan jasmani, ada masa tidak mampu bertahannya. Maka itu yang disebut sebagai rasa sakit jasmani. Nah, begitu seseorang mendapat pemberian dhamma, mungkin obat fisik, ya, obat-obat kimia ataupun makanan, ya, obat materi bisa mengurangi rasa derita jasmani. Tetapi kalau seseorang tidak mendapatkan warisan dhamma atau pemberian dhamma, Ibu Bapak, batinnya akan menjadi gelisah lagi ketika dia mengenyam rasa sakit itu kembali. Jadi dikatakan dhamma ini memiliki satu rasa yaitu kebebasan. Ketika seseorang mendapatkan pemberian dhamma, batinnya seketika itu akan mengerti pemberian dhamma yang seperti apa sila. Pemberian dhamma misalkan dari satu kata dhamma saja. Mengerti tentang apa itu anicca, mengerti apa itu tentang dukkha, mengerti itu apa yang dimaksud derita jasmani, apa yang dimaksud derita batin, yang semua kondisi-kondisi itu sebenarnya selalu bersamaan dengan kelahiran kita. Orang mungkin memahami hal ini sudah di luar kepala. Dalam artian, oh iya, begitu kita lahir selalu akan ada potensi sakit sila. Tetapi belum tentu seandainya sakit itu benar-benar hadir dalam kondisi tubuh jasmani kita, batin kita bisa menerima. Hanya orang-orang yang punya kesempatan mendengar dhamma, kemudian memahami dhamma itu, kemudian bisa ya merasakan ya manfaat dari memiliki pengertian dhamma itulah yang bisa membebaskan batinnya dari derita batin. Sekalipun derita fisik ada, tapi batinnya tidak menderita. Sekalipun sakit ada, tapi batinnya tidak merasa sakit. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang penting sekali untuk kita renungkan, Ibu Bapak. Kenapa alasannya dhamma dana itu dikatakan sebagai dhamma yang terunggul, pemberian dana yang terunggul? Karena kalau kita memberikan makanan, minuman, obat-obatan, itu adalah bentukan-bentukan materi yang masih akan menyenangkan indria kita dalam waktu sementara saja. Tetapi ketika kita diberikan dhamma, dhamma ini adalah obat yang mampu mengentaskan kita dari rasa kehausan, ketagihan terhadap hal-hal yang menyenangkan. Ibu bapak mungkin mendapatkan pemberian dari temannya yang mungkin hari ini sedang berbahagia, diberikan makanan, entah itu makanan favoritnya ataupun makanan favorit dari temannya. Begitu diberi makanan itu, wah ini enak ya, nanti saya akan mencoba lagi. Nah, begitu kita bilang, nanti saya akan mencoba lagi, makanan itu memang menyembuhkan rasa lapar kita sementara waktu, tapi ada rasa haus kembali yang belum terselesaikan. Walaupun itu masih sebagai penopang kehidupan kita atau atas kebutuhan kita. Nah, ketika kita masih muncul kemelekatan, di situ persembahan dana itu dikatakan masih membawa pada kehausan. Sementara ketika orang-orang yang mengenyam rasa dhamma secara langsung di momen itu, batinnya langsung terbebas. Ketika kita mungkin ada kebencian dengan rasa sakit, saya tidak senang rasa sakit ini datang. Saya tidak mau menerima rasa sakit ini datang. Kemudian kita diberikan pengertian dhamma. Oh iya, rasa sakit kan selalu hadir bersama tubuh. Tubuh ini kan memang sarangnya penyakit. Tubuh ini tidak pernah luput dari rasa sakit. Begitu. Tapi sakit ini adalah wajar. Wajar yang pasti akan didera karena adanya kelapukan, tidak menunggu usia tua. Tadi saya mendengar salah satu sahabat dhamma yang dibacakan Parita bernama Kaiden ya, Alvino Chandra, terakhir kali itu. Nah, beliau Ya. kapan hari waktu lalu baru saja meninggal ya. Jadi sudah tidak mengenyam derita sakit paru-paru lagi.
Beberapa waktu lalu saya hadir dalam upacara kremasinya, ya di Tangerang. Ya, masih usia 7 tahun anaknya. Nah, derita fisik ini memang menjadi potensi yang akan selalu mengikuti siapa saja, setiap makhluk yang lahir. Mau dia masih dalam kandungan, mau sudah lahir usia 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, bahkan ya sampai usia renta pun pelapukan ya itu akan membawa potensi pada rasa sakit. Nah, kalau kita tidak dengan pengertian benar menerima datangnya sakit ini atau mengerti resiko-resiko tubuh ini akan terkena penyakit, nah kita juga akan lebih menderita lagi. Ya, derita fisik itu sudah duka. Kalau kita tidak memberikan obat dama pada batin kita, nah maka obat dama ini ya tidak akan memberi manfaat secara maksimal. Derita fisik akan membebani derita batin ya tanpa obat dama. Maka dikatakan ketika Sang Buddha memberikan obat dama itu adalah obat yang terbaik untuk batin seseorang. Karena kelahiran ini sudah pasti akan menderita. Tapi dengan memberikan batin itu dengan obat dama, maka batinnya tidak menjadi menderita. Nah, ini menjadi alasan kenapa eh, pemberian dhamma itu juga adalah pemberian yang terukur. Satu, memberikan rasa kebebasan dari duka batin secara langsung. Yang kedua, membebaskan makhluk-makhluk dari rasa derita fisik yang menghantam eh, kondisi-kondisi jasmaninya. Walaupun derita fisiknya ada, tapi dengan pengertian pikiran benar, ya, pandangan benar, maka akan terarah pada penerimaan terhadap derita fisik itu. Nah, kemudian di syair ini dilanjutkan dengan syair ya Sabarating ya Dhamma Rating Jinati ya. Dari semua perlindungan ya, perlindungan dhamma itu adalah perlindungan yang terbaik ya. Karena dikatakan siapa yang dapat melindungi kita ya? Siapa yang dapat melindungi kita? Ada salah satu ungkapan diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Tapi bagaimana caranya diri sendiri itu melindungi diri sendiri? Ya, dikatakan bahwa mereka-mereka yang mempraktikkan dhamma itulah yang akan terlindungi dengan dhamma. Dhamma di sini ya semua ajaran Guru Agung Buddha, baik yang dalam tahapan paling mendasar sampai tahapan yang paling mendalam. Dhamma itu akan memberikan perlindungan kepada diri kita. Kenapa kita bisa lahir di keluarga yang baik, di keluarga yang terhormat, keluarga yang memiliki potensi sedikit sekali penderitaan dibandingkan mereka-mereka yang harus bersusah payah untuk mengentaskan duka, ya, baik itu duka karena kekurangan materi ataupun kekurangan manfaat-manfaat dari kualitas-kualitas luhur dalam batin mereka. Nah, kalau kita memiliki kondisi-kondisi yang lebih baik di kehidupan ini, itu pun juga karena manfaat-manfaat dari perlindungan dhamma yang pernah kita praktikkan sebelumnya. Kita harus merasa berterima kasih karena kelahiran kita sebagai manusia itu ya membawa pada arah tujuan yang luhur sebenarnya. Manusia ini dikatakan makhluk yang ketika kualitas-kualitas luhur dalam batinnya itu dikembangkan, maka mereka bisa terarah menjadi manusia yang tercerahkan, menjadi makhluk yang bisa terbebas dari penderitaan, benar-benar terbebas dari penderitaan. Nah, maka kelahiran di alam manusia itu dikatakan tidak mudah. Bahkan lebih sulit daripada lahir di alam dewa. Betul. Kalau seseorang ingin lahir di alam manusia, mereka harus mengembangkan kualitas-kualitas bajik, ya, kualitas-kualitas luhur, dharma yang pernah mereka pahami, walaupun itu hanya sebentar saja. Baru boleh, atau dalam artian baru bisa, ya, terlahir di alam manusia. Tetapi untuk lahir di alam dewa, begitu kita mengingat perbuatan bajik hari ini, saya baru, misalkan ya, berbagi makanan kepada pengemis gitu. Kita bahagia terus dengan wipaka atau buah ingatan dari perbuatan bajik itu. Secara langsung pikiran kita ini seperti pikiran para dewa dan secara tidak langsung kita
telah lahir kualitas batin kita itu seperti kualitasnya para dewa. Dan kalau itu muncul pada masa-masa kualitas batin kita menjelang kematian tiba, nah langsung celing di alam dewa. Mudah sekali. Tetapi untuk lahir di alam manusia, kita butuh kebijaksanaan. Nah, walaupun sedikit kebijaksanaan ini sangat dibutuhkan untuk bisa lahir di alam manusia. Nah, maka kalau seseorang tidak punya kebijaksanaan dan sedikit sekali kebijaksanaannya, maka harus berjuang untuk mengembangkan kualitas-kualitas luhur itu, kualitas-kualitas kebijaksanaan itu. Dan bagaimana seseorang bisa punya kebijaksanaan? Salah satunya adalah punya kesempatan mendengarkan dhamma. Dan kalau di kehidupan ini kita punya kesempatan mendengarkan dhamma, kita punya potensi untuk mengembangkan kebijaksanaan kita. Sampai kita berada pada kualitas level ya batin-batin yang lebih luhur. Ya, pencapaian jana, bahkan di alam Brahma, ya rupa Brahma ataupun alam arupa Brahma, sampai akhirnya benar-benar terbebas dari kelahiran di 31 alam kehidupan. Nah, ini pun juga karena kualitas kebijaksanaan. Nah, Ibu Bapak, di syair ini selain ditutup dengan satu ungkapan terkait dengan eh, sabarating ya, damarating jinati atau dari semua perlindungan, perlindungan dhamma itu adalah perlindungan yang terunggul. Karena orang-orang yang dikatakan mempraktikkan dhamma di dalam kehidupannya sehari-hari, entah itu praktik dana, sila, samadhi, ataupun panya, nah itulah yang menjadi perlindungan terbaik ya dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa memiliki potensi-potensi mendengarkan dhamma, memahami dhamma, dan juga mempraktikkan dhamma itu, kita sulit sekali untuk mendapatkan perlindungan dari dhamma. Tapi orang-orang yang memiliki potensi untuk mendengarkan dhamma, kemudian bisa memahami dhamma dan mempraktikkan dhamma itu, maka dhamma itu akan memberikan perlindungan terbaik untuk kehidupan kita saat ini ataupun di masa-masa mendatang. Nah, terakhir, syair ini ditutup dengan satu syair Pali yang dikatakan Tanhakayo Sabadukang Jinate. Padamnya duka atau kemusnahan dari tanha ya, itu menumbangkan segala penderitaan. Nah, ternyata yang menjadi akar penderitaan kita itu bukan hanya kelahiran, Ibu Bapak, tetapi keinginan untuk lahir itu sendiri. Ya, kalau seseorang sudah punya kebijaksanaan, sudah tahu, oh fisik ini menderita karena adanya kelahiran loh. Bagaimana caranya supaya tidak lahir lagi? Nah, kita mengentaskan ya keinginan kita untuk lahir di alam manapun. Karena mereka-mereka yang berbatin eh, dengan kualitas batin yang luhur, yang tinggi ya, yang telah mengerti bahwa sebab duka itu sebenarnya adalah kelahiran. Maka ketika musnahnya tanha terhadap kelahiran itulah yang dikatakan akan memusnahkan ya seluruh tumpukan duka, seluruh tumpukan duka. Kalau kita masih lahir di alam manusia, masih punya keinginan lahir di alam manusia lagi, ataupun di alam dewa, nah kita pun juga masih akan punya potensi mengenyam duka. Di alam dewa kan tidak ada fisik sila. Apakah di sana masih ada duka? Masih. Masih ada kemunculan, masih ada potensi untuk ya resiko penderitaan dari uh, hausnya kesenangan indria. Dan itu juga masih membawa pada duka kelahiran kembali. Sampai akhirnya mungkin kita berpikir lalu di alam alam Brahma apakah masih ada duka sila? Masih, walaupun bukan duka atau derita fisik, ya. Duka karena potensi-potensi lenyapnya, ya faktor-faktor jana dan kemudian ya sudah tidak ada lagi, ya kondisi untuk mengarah ke alam itu akan lahir di alam yang mana lagi kita tidak tahu. Nah, maka di situ pun juga dikatakan masih ada duka. Selama masih ada potensi kelahiran, ada kemunculan dari tanha, masih ada kematian. Begitu kematian ini muncul, kalau tugas-tugas keinginan untuk segala
faktor-faktor kelahiran kita belum selesai, ya masih akan lahir lagi. Di mana ada kelahiran, ada kematian. Nah, maka lenyapnya keinginan untuk membebaskan diri sendiri dari penderitaan itu, ya, lenyapnya keinginan dari usaha untuk membebaskan diri sendiri dari duka. Ini pun juga menjadi faktor-faktor yang nantinya mengarahkan kita secara perlahan, ya, secara perlahan bisa eh, mempraktikkan dhamma itu dengan baik, ya. Kalau kita belum terbebas dari keinginan akan kelahiran, ya di situ masih ada potensi untuk kita bisa terus berputar di alam manusia, berputar lagi tidak tahu di mana. Nah, karena belum terbebas, ya. Nah, ternyata Guru Agung Buddha mengarahkan seseorang kalau bisa memusnahkan tanha, disitulah ya puncak dari padamnya duka. Tubuh fisik memang akan selalu berubah. Kalau bisa memusnahkan keinginan untuk tubuh fisik ini maunya tetap loh, tidak ada sakit loh. Nah, di situ baru ya nanti akan membebaskan batin dari penderitaan. Tapi kalau masih punya keinginan, saya maunya tidak sakit, saya maunya tidak berubah tubuh fisik ini, di situ akan ada duka, ya. Di situ akan ada duka. Maka melepaskan keinginan, oh iya, tubuh fisik sakit, saya berusaha saja minum obat, istirahat, tapi kalau rasa sakit ini masih terus saya alami, batin saya harus menerima dengan kewajaran, tidak dikendalikan oleh kegelisahan, ketakutan karena derita fisik ini. Nah, semoga Ibu Bapak ya dengan menerima warisan dhamma yang singkat ini ya bisa merasakan rasa dhamma dan setelah merasakan dhamma ya dengan satu rasa yaitu rasa kebebasan batin dari kekhawatiran maka di situ ya mendapatkan perlindungan dari rasa kekhawatiran itu sendiri ya terbebas dari rasa kekhawatiran itu sendiri sampai akhirnya sudah tidak ada lagi keinginan-keinginan untuk tidak menerima duka ya dengan pengendangan salah tapi menerima perubahan derita fisik dengan pandangan benar. Nah, semoga uraian singkat ini sebagai anusasana yang mengingatkan kita bahwa Dhamma sebagai bagian dari kehidupan ini harus benar-benar kita pahami, kita gunakan untuk jalan ya, untuk jalan mengentaskan batin dari derita. Nah, semoga semuanya mampu ya mengenyam rasa dhamma, mendapatkan perlindungan dhamma dengan sisi-sisi perubahan apapun sampai pada tujuan akhirnya membebaskan batin dari segala kemelekatan dari keinginan apapun. Terima kasih dan anumodana. Semoga sahabat-sahabat Dhamma yang mendengarkan uraian singkat ini ya memiliki satu manfaat dan batinnya terbebas dari kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Semoga semuanya juga bisa melewati perubahan-perubahan jasmaninya dan juga perubahan batinnya dengan penuh pengertian, kesabaran, serta pengertian-pengertian dhamma. Semoga semuanya berbahagia. Saya akhiri. Selamat malam. Sotihotu. Namo Buddhaya. Namo Sadu, Buddhaya. sadu. Ya, Ya. Terima kasih Sila, Anusasana yang singkat tapi sangat mendalam artinya. Berarti untuk yang sakit, apalagi yang sakit ya untuk kita yang kondisi sehat pun betul-betul nih pencerahan yang sangat mendalam. satu. Ya, terima Ya, kasih Bu Hermi. ya. Ini tadi ada satu orang yang rencana mau minta mengajukan pertanyaan pada Sila, Saudari Jenny. Boleh, silahkan, silahkan. Iya. Saudari Jenny, silakan. Masih ada nggak Jenny nih? Sepertinya tidak Malam ada. Sila. Oh ya. Selamat malam. Iya, Ci Jenny. Silahkan. Ya ini Jenny. Dulu pernah ketemu di PDA.
Oh iya, baik. Mau bertanya apa, C? Ini saya kan sakit, kepalanya enggak enak. Itu Mm-mm. sudah sakit, saya kadang-kadang dengar suara-suara, di pikiran ada gambar bayangan-bayangan banyak, sampai kepalanya berat, enggak enak. Saya sudah konsultasi Bante, katanya suruh baca Parita. Tapi dari halaman 71 sampai 108. Tapi masih tetap ada, setelah saya praktekkan masih tetap ada, dan karena saya sakit, saya baca paritanya nggak bisa, apa harus sampai selesai atau baca beberapa aja diizinkan. Diizinkan. Ya, jadi sakitnya ini sudah minum obat, obat sakit kepala Sudah, maksudnya. memang sudah lama saya sudah beberapa tahun saya setiap bulan itu ke dokter minum obat. Oke. Mm-mm. Jadi Terus obat, itu mengatasi suara-suara sama lihat gambaran di pikiran bayangan tuh harus gimana? Saya sudah ya, baca parita, apa harus ke psikiater minta obat tambahan atau bagaimana oke. Baik, dari gangguan-gangguan? baik. Apapun suara, apapun gambaran pikiran, itu adalah objek indera saja ya, C. Seperti halnya suara dalam bentuk apapun itu sama. Cik Jenny mendengar suara mobil, Cik Jenny mendengar suara burung, Cik Jenny mendengar suara manusia. Semua suara itu sama, hanya muncul dan lenyap begitu. Suara orang marah-marah, suara orang yang lemah lembut, suara orang yang istilahnya dalam bentuk apapun. Kalau itu suara, benar-benar suara ya, dalam artian mendengarkan suara itu ya, amati saja suara itu hanya muncul dan lenyap, dan ini tidak patut saya lekati. Kembalikan lagi Saya pada saya fokus apa biarin yang aja dikerjakan. lama-kelamaan kepala saya linu itu bagaimana? Kepalanya linu. Iya, Oh, dalamnya. Saya biarin, oh, saya ya, baring, kan badannya enggak enak. Saya baring, atau saya dengar suara-suara, ada gambaran-gambaran di kepala, bayangan. Saya biarin mm, aja, saya nggak bisa apa-apa. Kepalanya mm, lama-lama linu. Saya minum mm. tolak angin, saya minum obat kepala. Tapi itu ada terus suara sama bayangan. Itu harus bagaimana? Ya, setiap setiap saat kita mendengar suara kok. Hanya Cici mau fokus di suara itu atau fokus dengan apa yang memang Cici kerjakan. Setiap saat. Ini saya sendiri saat ini juga mendengarkan suara. Suara saya sendiri, suara Cici. Suara Cici selesai, saya mendengarkan lagi suara lain. Di luar ada suara orang, ada suara motor, dan lain-lain. Tapi saya memilih untuk fokus ya menyampaikan suara saya, suara Dhamma. Misalkan gitu, sama halnya ketika Cici fokus baca parita, cobalah untuk hanya fokus pada parita itu. Jadi suara-suara yang muncul ya benar diabaikan saja. Fokus, baca parita pelan-pelan, kemudian dimengerti artinya. Kalau nanti muncul gambaran batin, setiap momen mata kita juga melihat atau batin kita ini juga ada gambaran batin. Tapi Cici memilih gambaran batin yang baik atau yang tidak baik. Biasanya kalau kita itu tidak tidak ahli ya atau tidak pandai dalam menangkap fokus apa yang sedang kita alami saat ini, kita akan terdistraksi dengan berbagai macam gambaran batin di pikiran kita sendiri. Nah, kita harus berlatih. Berlatih bahwa gambaran batin apapun itu yang muncul, itu hanya akan bisa muncul dan lenyap saja. Kemudian kita tidak perlu berpikir, ini gambar apa ya, kemudian ini apa ya, dan lain sebagainya. Yang membuat kita itu berpikir, kemudian kepikiran akhirnya. Kemudian menjadi pening, menjadi pusing. Itu karena kita kepikiran. Ya, kita boleh berpikir, tapi jangan kepikiran. Ya, kita boleh mendengar, tapi jangan kepikiran tentang suara-suara yang kita dengar. Kita boleh mencium aroma sesuatu, tapi jangan terlalu kepikiran dengan aroma-aroma yang kita cium. Kita boleh mengecap rasa sesuatu, tapi jangan kepikiran dengan rasa-rasa itu. Kalau kita terlalu banyak kepikiran, 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 nanti akan pusing.
bukan pening, ya. Nah, maka solusinya adalah misalkan Cik Diani melihat gambaran, lihat itu, sadar dengan gambaran itu muncul, oke lenyap, fokus lagi dengan baca parita atau fokus dengan aktivitas yang dikerjakan. Kan nggak mungkin 24 jam baca parita terus kan? Tapi Cik Diani Ya. melakukan aktivitas apa begitu. Fokus dengan yang dikerjakan. Itu hanya salah satu latihan. Kalau itu bisa, nanti akan mengurangi rasa peningnya. Mm-mm. Jadi semuanya muncul dan pasti lenyap ya. Iya. Ya, jadi tidak perlu di apa ya, dipikirkan terus-menerus gitu, nggak apa-apa. Pening ya pening ini karena ada kepala. Kalau minum obat sudah tidak bisa, kemudian sudah mencoba berbagai macam obat fisik tidak juga manjur, cobalah untuk rileks. Rileks itu artinya meletakkan semua objek-objek indera kita untuk tidak kita lekati. Suara apapun, apa penglihatan kita apapun, penciuman apapun, rasa apapun, sentuhan apapun, termasuk pemikiran-pemikiran apapun yang membuat kita menjadi kepikiran. Kita boleh berpikir, tapi tidak boleh kepikiran. Begitu. Bisa Oh menangkap ya, terima pengertian ini. Iya Mm-mm. mengerti atas Silani Sip. Gunanandini. Satu, satu, satu. Ya. Nanti Atas dicoba ya. Silani kapan mampir ke Buddha Kirti? Oh, begitu. Eh, wah, belum bisa janji. Ini karena masih ada kegiatan di Tangerang, Jakarta, dan sekitarnya. Mm. Oh, oh. Terima kasih atas Silani. Sama-sama, terima kasih. Ya, terima kasih Sheila atas penjelasannya. Satu. Eh, Kalau boleh saya tanya satu pertanyaan Sheila. Oke. Untuk dhamma dana ya, kita sebagai Hmm. orang awam ini kan tidak begitu memahami dhamma dengan baik Sheila. Itu bagaimana caranya Sheila? Bagaimana caranya damadana ya? Oke. Iya. Wah, ini pertanyaan bagus. Mungkin orang-orang banyak berpikir Damadana itu harus jadi penceramah, Damadana itu harus jadi seorang biku, samanera atasilani, atau mungkin Romo Ramani gitu ya, baru boleh Damadana. Tidak. Jadi Damadana di sini, kembali saya katakan, Dhamma dari Guru Agung Buddha itu kan sangat banyak sekali. Bagaimanapun banyaknya dhamma itu, Sang Buddha meringkasnya melalui tiga ajaran. Mengurangi keburukan atau kejahatan, tidak melakukan kejahatan, menambah kebaikan, dan membersihkan batin sendiri. Nah, cara mempraktikkan hal itu melalui empat tahapan, yaitu dana, sila, samadhi, dan panya. Hmm. Nah, kemudian gimana sila cara untuk mengajar apa dhamma dana itu kepada pihak lain, ya? Kita menjadi teladan. Misalkan melihat orang yang kikir, kemudian kita gemar apa namanya praktik berdana, membantu dia. Nah, itu juga dana sebenarnya, ya. Secara tidak langsung kita kita walaupun nggak memberitahu, eh, ayo dana yuk gitu, atau ayo ini dana saya gitu, nggak perlu. Ya misalkan saya mau berbuat baik, kamu mau ikut nggak? Kenapa? Saya karena setelah berbuat baik itu happy sekali melihat orang lain apa bahagia dengan perbuatan yang saya lakukan, itu saya ikut bahagia misalkan. Masa sih kamu begitu? Iya, coba ya gitu. Misalkan itu pun juga sudah dana. Ini dalam praktik dana misalkan. Mengajari orang untuk bisa praktik sila. Kenapa sih kamu Bu Hermin kok ikut latihan atas silani misalkan? Kenapa kok tidak tidak membunuh? Kenapa kok ini misalkan setia sama pasangannya? Iya, karena saya latihan untuk praktik sila. Di dalam agama Buddha itu kami diajarkan untuk menjaga lima sila sebagai perumah tangga. Kayak gitu. Terus kemudian manfaatnya kalau saya apa tidak membunuh makhluk apapun karena makhluk apapun sekecil apapun itu mereka ingin hidup loh ya ingin bahagia loh kalau kita misalkan mites apa semut atau nyamuk itu kan mereka menderita gitu nah kita mau nggak dipites kayak semut dan nyamuk itu nggak mau kan gitu nah makanya saya menghindari pembunuhan hal-hal sederhana seperti itu misalkan begitu kita sharing kita cerita-cerita itu juga dana ya jadi dana ini dalam konteks ya memang Dhamma yang diajarkan Guru Agung Buddha, tetapi lebih pada aspek
kontekstual ya. Jadi bagaimana kita itu baik secara langsung ataupun tidak langsung menjadi teladan bagi orang-orang yang ingin mengenyam rasa damai itu. Nah, ini juga walaupun sebagai perumah tangga bisa. Ya, praktik samadhi bagaimana sila? Ya, latihan mengembangkan keteguhan batin yang bajik gitu ya, yang intens dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bagaimana caranya sila? Caranya ya kita mengarahkan keteguhan batin kita, tekadnya pada hal-hal yang bajik juga. Jadi samadhi di sini bukan berarti ibu bapak praktik meditasi retret 100 hari gitu tidak. Maaf ya, saya cas dulu. Nah, tetapi punya keteguhan batin terhadap kualitas luhur batin sendiri. Contohnya kalau ibu bapak sudah punya tekad hari ini mau praktik sila. Praktik sila itu supaya silanya sempurna dalam 1 hari, itu butuh samadhi loh. Butuh keteguhan, tekad batin yang luhur. Kalau kita tidak punya tekad batin yang luhur atau samadhi itu di dalam kualitas batin kita, maka praktik sila kita bisa tidak sempurna gitu. Begitu. Maka samadhi dibutuhkan. Praktik tanya bagaimana sila? Praktik tanya juga begitu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa kok dhamma dana ya terhadap orang lain melalui teladan kita. Contoh, bisa membedakan, oh ini hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan makhluk lain. Hal-hal yang mengarahkan kita pada berkurangnya penderitaan bagi diri sendiri dan makhluk lain. Nah, kita mencoba memilih itu. Itu menunjukkan pada diri kita sendiri dan juga pada pihak lain, oh berarti ini yang lebih baik gitu, yang membawa pada potensi lebih sedikit duka dibandingkan dengan yang lebih banyak duka. Nah, itu juga merupakan dhamma-dana. Jadi dhamma-dana di sini tidak selalu konteksnya itu selalu ya sharing sharing dhamma dalam Hmm. ruang lingkup yang resmi gitu ya, dalam ceramah-ceramah, dalam puja bakti umum tidak. Tetapi dalam sehari-hari sebagai orang tua misalkan kepada anaknya ya memberitahu ini tidak benar loh Mas, Mbak gitu ya atau Dek atau Ko atau siapa begitu ya. Ini nggak benar. Kamu kalau melakukan ini nanti ada resikonya ini, dukanya ini. Nah, itu juga praktik damadana. Jadi, membawa pada potensi seseorang itu untuk terbebas dari loba dosa moha itu dikatakan sebagai praktik damadana. Nah, kalau kita bisa memberikan contoh-contoh itu dikatakan kitalah seorang pemberi dhamma, ya, dhamma dana. Nah, kita orang yang melihatnya sebagai pewaris dhamma, penerima dhamma juga. Dan dana ini harus harus ada 2 arah ya. Misalkan sekarang ini saya bisa sharing di kegiatan guys seperti ini. Kalau nggak dikondisikan ya umat Buddha Surabaya, oh ya umat Buddha Surabaya juga praktik dana ini secara tidak langsung ya, mendukung orang-orang lain mendapatkan dhamma itu. Ini praktik dana sebenarnya juga. Tetapi kalau kita nggak ngerti, ini ritual baca parita untuk orang sakit aja enggak, tidak. Ya, kita harus punya pengertian benar supaya kebahagiaan di dalam batin kita itu muncul. Ya, semakin kita dikatakan mampu untuk mengurangi potensi duka karena loba dosa moha dalam batin sendiri ya. Nah, di situ itu dikatakan kita telah mewarisi dhamma atau semakin kita ya membawa pada potensi orang lain ya berkurang loba dosa mohanya, nah kita dikatakan kita memberikan dhamma pada orang itu. Nah, jadi konteks dhamma dana di sini seperti itu tadi ya, Bu Hermin ya. Jadi tidak harus selalu Bu Hermin nunggu ceramah dhamma dulu di wihara, di mana itu baru bisa praktik dhamma dana, Ya, tapi di rumah ya di lingkungan kerja atau di mana saja kita bisa punya potensi untuk bisa memberikan dhamma-dana ini. Ya, jadi semoga bisa langsung dengan praktek ya Sila ya. iya Praktek betul. sehari-hari. Betul, dalam praktik sehari-hari menjadi teladan itu penting. Ya, gitu. Nah, Mm-mm. pengalaman saya mengikuti pelatihan Atta Sila ini sebanyak 2 kali. Sampai hari Mm-mm. ini kan saya masih tetap merasakan kebahagiaan itu di dalam hati saya ya. Itu saya sering Nah, cerita ke teman-teman. Apa itu juga mm-mm. termasuk Dhamma Sila. Saya sharing Iya, bahwa kebahagiaan itu masih terasa terus gitu. betul, betul. Kan kebahagiaan kayak
kayak memberikan satu apa ya istilahnya itu promo ya, promo dhamma itu ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kan JRM sudah mengalami langsung. Siapa Iya, tahu yang lainnya, kebahagiaannya tuh kayak apa sih, Min? Ya nggak bisa, kamu harus nyicipi sendiri iya, gitu. memang ada yang tanya seperti itu Sila. Apa yang kamu dapat itu apa? Saya bilang, saya nggak bisa Iya. ngomong langsung, pokok kebahagiaan tuh ada. Dan yang jelas Hmm. kepala botak itu, yang kamu bisa melihat, yang nggak bisa melihat itu di dalam hati. Mm-mm. Kalau mau Iya. ya ikut. Saya banyak Coba cicipi. menyarankan teman-teman untuk ikut karena saya Mm-mm. sudah merasakan manfaatnya itu sih. Iya, betul satu-satu. Nah, itu bagus sekali. Kalau mereka yang ingin merasakan, ya harus nyicip. Ya. Harus Rasa langsung ya, damai itu harus dicicipi. Nggak boleh betul. orang lain yang mencicipi itu nggak bisa. Kalau orang lain yang mencicipi, kita hanya, oh kayak misalkan gini, ibu bapak pergi kulineran ya. Nah, sama-sama misalkan di Surabaya itu makanan terkenal apa ya? Surabaya apa ya? Kenalnya ya. Benar Soto rujak cingur, misalnya. rujak Rujak cingur. cingur ya. Sama-sama pedagang rujak cingur ya. Nanti ada orang yang beli di pedagang A, rujak cingurnya begini loh. Oh, enakan di pedagang B. Ya. Oh ya, kita masih kalau baru tahu, oh katanya Bu Hermin di pedagang B itu enak loh, lebih enak loh. Apa iya sih? Kayak masih akan ragu-ragu gitu. Tapi begitu nyicipi, ya, memang katanya rasa itu masing-masing sesuai selera ya. Relatif. Tapi Ya. rasa dama itu nggak ada rasa lain. Rasa dama Oh, itu nggak ada seleranya orang ini, seleranya orang itu nggak. Rasa dama itu hanya satu, yaitu kebebasan. Batinnya begitu sudah merasakan dama itu akan langsung terbebas dari loba dosa moha. Ini penting sekali, ya. Jadi eh, orang yang mengenyam rasa dhamma itu unik sih ya. Dikatakan walaupun dia bisa memiliki sesuatu, tapi nggak menjadi apa ya haus dengan kepemilikannya itu, gitu. Ada dia bisa pakai, tapi ya dipakainya dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak hanya untuk kesenangan indrianya saja gitu. Ini manfaat dari rasa dhamma itu seperti itu. Nah, ini penting sekali. Sebagai perumah tangga pun juga sangat bermanfaat. Mau jadi perumah tangga, menjadi samana, rasa dhamma itu sama. Membebaskan batin secara langsung dari loba dosa dan moha. Dan itu jeratan, terbebas dari jeratan loba dosa moha itu dikatakan, wah, kebahagiaan yang sulit untuk dijelaskan itu. Ya, kalau senengnya Indria karena dengerin musik, senengnya Indria karena melihat yang indah-indah, mencium aroma yang wangi-wangi, itu masih bisa dijelaskan, masih bisa dijelaskan. Tapi tapi kebahagiaan dari padamnya, ya kesenangan Indria itu harus dienyam sendiri oleh batin ya. sendiri. Ya, seperti itu. Setuju sekali Sila.